kontainer terbalik di Jalan Brawijaya. Rekonstruksi oknum TNI AL bunuh Kesya 22 adegan. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 21 Januari 2025. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kasus pembunuhan Kesya Irena Yola Lastelauhu melibatkan oknum TNI Angkatan Laut jalani rekonstruksi di Mako Lamtamal 14 Sorong. Saat rekonstruksi berlangsung, tersangka A sempat menangis saat adegan menusuk korban. Rekonstruksi kasus pembunuhan dengan 24 adegan menghadirkan tersangka oknum TNI berpangkat Klasi 1 inisial A berlangsung di Mako Lamtamal 14 Sorong. Pihak keluarga korban Kesya Irena Yola Lastelauhu yang ikut menyaksikan terlihat sedih saat tersangka menunjukkan adegan dari awal hingga korban dibunuh secara sadis di Pantai Sauka Sorong pada Minggu 12 Januari 2025. Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut Pomali yang mengawal jalannya rekonstruksi menunjukkan pelaku dan 3 orang saksi awalnya sedang berada di tempat hiburan malam. Kemudian tersangka bersama korban melanjutkan minuman keras dari depan Hotel Waigo. Dari adegan tersebut, ketiga saksi sempat berkumpul mengkonsumsi minuman keras hingga Minggu subuh. Korban bersama pelaku melanjutkan perjalanan menuju Pantai Sauka dan pelaku sempat melakukan oral seks kepada pelaku hingga tiba di TKP. Pelaku kemudian melakukan hubungan badan di luar mobil. Usai berhubungan badan, pelaku kemudian mengambil pisau jenis kerambit dari dalam mobil dan menusuk korban berkali-kali hingga korban tewas. Tak cuma itu, usai bunuh korban, pelaku sempat mencari pisau tidak ditemukan. Pelaku hanya mendapatkan kunci mobil. Pelaku karena takut kemudian mengecek korban. Motif yang diutarakan tersangka saat rekonstruksi karena takut korban melaporkan pelaku ke kedinasan. Sementara ibu korban Aminah Latale saat menyaksikan rekonstruksi sempat lemas dan menangis. Ibu Kesya mempertanyakan pakaian anaknya tidak ada bekas sobek. Aminah mengaku kematian anaknya ada ganjalan dari peristiwa tersebut. Sesuai dengan adegan tadi yang pelaku tunjukkan bahwa dia melakukan semua itu saat anak saya bajunya setengah, pakaian celananya juga setengah. Tapi yang membingungkan saya, kenapa di bajunya tidak ada sobek satupun, di celananya juga begitu. Terus waktu dia tinggalkan jenazah anak saya, pakai celananya setengah, tapi waktu yang mayatnya ditemukan orang, tidak ada busana lagi, tidak ada busana sama sekali. Harus masalah ini diusut setuntas-tuntasnya. Kalau bisa saya, karena saya orang rakyat kecil, orang susah, jadi saya minta kalau bisa Bapak Presiden juga bisa melihat hal ini, karena ini sudah menyangkut martabat perempuan. Sementara Kadispen Koarmada 3 Letkol Ajek Siswanto menjelaskan, rekonstruksi yang menghadirkan tersangka A dan 3 orang saksi untuk menyamakan keterangan saksi dan tersangka sesuai BAP. Kadispen mengatakan rekonstruksi yang dilakukan sesuai perintah Panglima Koarmada 3 bahwa dilakukan secara transparan dan terbuka. Selain itu, tersangka akan diberikan hukuman seberat-beratnya. Ya, rekonstruksi ini tujuannya untuk menyamakan atau merututkan keterangan dari saksi, kemudian keterangan dari tersangka yang dituangkan dalam BAP. Kemudian dari BAP itu kemudian dituangkan di dalam rekonstruksi ini. Alhamdulillah, rekonstruksi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan prosedur. Dan sekali lagi, Bapak Panglima tetap mengendaki kasus ini dilaksanakan penyidikan secara transparan dan terbuka, dan bagi tersangka Panglima mengendaki dilaksanakan akan diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Terima kasih. Ada berapa adegan yang diperankan tadi? Ada 22 adegan.
Dari Sorong, Papua Barat Daya, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Akibat tidak kuat menanjak, truk kontainer yang mengangkut pakan ternak terbalik saat melintas jalan naik Brawijaya. Insiden ini menyebabkan peti kemas menghantam pagar seng milik POM TNI Angkatan Darat Selasa 21 Januari 2025. Truk kontainer bermuatan pakan ternak terbalik dan menutup badan jalan di Misi Brawijaya, tepatnya di samping markas POM TNI Angkatan Darat. Akibat kecelakaan tersebut, supir kontainer dilaporkan meninggal dunia dan kini sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Dari pemeriksaan awal Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari, penyebab kecelakaan truk kontainer diduga tidak muat menanjak dan terbalik lalu menghantam pagar seng milik markas POM TNI Angkatan Darat di Brawijaya. Proses evakuasi truk kontainer bernomor polisi PB8567MC masih terus dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari Jalan Merdeka hendak menuju Jalan Brawijaya terpaksa harus dialihkan. Natalindo Keriwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain. Universitas Negeri Papua menuju zona integritas, di mana target tersebut harus dicapai sebagai universitas yang ada di atas tanah Papua. Untuk itu, Rektor Unipa berharap semua program studi yang ada bisa memberikan ruang bagi keterbukaan informasi di setiap program studi yang ada di Unipa. Rektor Unipa Dr. Hugo Warami saat mengikuti rapat kerja periode 1 Unipa di Manokwari belum lama ini mengatakan, dalam setahun ini akan dilihat beberapa tahun ke depan maka reputasi Unipa akan mendapat lonjakan. Banyak dosen Unipa yang produktif sekali hari ini, maka di tahun 2025 akan digenjot menjadi tugas dan fokus bersama LP3M dan pada tahun selanjutnya di tahun 2026 akan fokus kepada akreditasi. Karena itu, puncak dari akreditasi institusi dan itu akan dimulai proses hari ini. Program studi ada berapa dosen di sana? Kalau ada 5, ketua program studi kontrak dengan 5 dosen, ada 5 publikasi. Dekan kontrak dengan beberapa prodi, ada berapa? Jadi secara berjenjang akan ketahuan sampai ke universitas. Kalau dosen kita sekarang ada 654. Ini kalau kita keluarkan tugas pelajar, maka di tahun 2005 ada 600 sekian publikasi wajib. Dalam setahun berarti dalam 4 tahun, maka reputasi Unipa itu akan mendapat lonjakan. Kalau satu publikasi, kalau lebih dari satu, Bapak Ibu tidak banyak dosen Unipa yang produktif sekali hari ini. Baik sebagai penulis pertama, autor, atau penulis ke-6, atau penulis ke-8. Kedepan juga Unipa pada tahun 2027 akan ada pada teknologi dan informasi harus keterbukaan informasi mulai dari pengelolaan keuangan hingga semua program studi. Sehingga pencanangan zona integritas akan nampak di tahun 2026 harus dicanangkan zona-zona integritas harus kelihatan tidak boleh hanya formalisasi saja. Tetapi belum menjadi contoh dan kelihatan di tahun 2028. Sehingga pencanangan hari ini zona integritas akan tampak di 2028 akan kelihatan. Kita canangkan zona-zona integritas harus kelihatan. Bapak Ibu Dekan yang sudah melakukan pencanangan hari ini tidak jadi formalisasi saja, tapi harus kelihatan di tahun 2024. Fakultas Kehutanan, FPIK, Fateta, Pasca Sarjana dan lain sebagainya sudah melakukan pencanangan zona integritas. Maka kewajiban harus memberi contoh dan kelihatan di 2028 sehingga itu menjadi puncak bahwa Universitas Papua telah memasuki zona bebas, zona dari integritas. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti di depan tidak kelihatan, cabut kembali zonanya, kembali ke jalur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Gesmu Guri, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, Senin 20 Januari 2025 kemarin, Badan Gizi Nasional melalui Satuan Layanan Pemenuhan Gizi dan Kodim 1801 Manokwari mendistribusikan sebanyak 3.153 paket makanan bergizi gratis di 11 sekolah di Kabupaten Manokwari. Senin 20 Januari 2025 merupakan hari ke-13 Badan Gizi Nasional melalui Satuan Layanan Pemenuhan Gizi dan Kodim 1801 Manokwari menjalankan program pemberian makanan bergizi gratis bagi siswa sekolah di Manokwari. Hingga hari ke-13 sebanyak 3.150 paket makanan yang dibagikan ke 11 sekolah di Manokwari. Sekolah yang mendapat makanan gizi gratis ialah TK Pertiwi 11 siswa, TK Kartika 32 siswa, SD Ayambori 172 siswa, SD YPK 14 156 siswa, SD 25 Vanindi 523 siswa, SD YPPGI 78 siswa, SD YPK 04 189 siswa, SMP Don Bosco 65 siswa, SMP Negeri 3 Kuawi sebanyak 437 siswa dan SMA Negeri 1 Manokwari sebanyak 1.490 siswa. Program makanan bergizi gratis di Kabupaten Manokwari masih belum menyentuh seluruh sekolah. 13 sekolah yang menjadi penerima manfaat dari program BMG merupakan uji coba, yang mana difokuskan pada sekolah yang mayoritas siswanya orang asli Papua, sehingga program ini benar-benar tepat sasaran. Agar semua sekolah di Manokwari bisa mendapat manfaat dari program makan bergizi gratis, Kodim 1801 Manokwari bersama Rumah Gizi Nasional juga sedang membangun beberapa dapur sehat di beberapa lokasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, keluarga besar Perkumpulan Rumah Besar Flobamora PRBF Provinsi Papua Barat menggelar acara lepas sambut tahun 2025 dan syukuran bagi Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat terpilih periode 2025-2030. Acara tersebut berlangsung di Aula Unipa Manokwari pada Minggu 19 Januari 2025 lalu. Ketua Panitia Yohanes Kait dalam laporannya menyampaikan, diharapkan melalui kegiatan ini seluruh warga Flobamora yang ada di bumi Kasuari tercinta Papua Barat dapat mempererat tali persaudaraan serta memperkuat kolaborasi sebagai mitra kerja buat pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten. Tentang pembentukan panitia pelaksana lepas sambut tahun 2025 keluarga besar Perkumpulan Rumah Besar Flobamora Provinsi Papua Barat dan syukuran penetapan Bapak Dr. Angus Domingus Mandacan MSI dan Bapak Muhammad Lakotani SH MSI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Papua Barat periode 2025-2030. Tujuan kegiatan diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh warga Flobamora yang bernaung di bumi Kasuari tercinta dapat mempererat tali persaudaraan, kebersamaan, dan keberagaman, serta menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi sebagai mitra strategis pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan seluruh kabupaten. Gubernur terpilih Dr. Angus Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas keberkenannya semua boleh ada hingga saat ini dan boleh sehat serta diberikan umur panjang. Semua harus hidup bersama-sama dengan rukun dan damai untuk Papua Barat antar semua suku, ras, adat, budaya, dan agama. Ini adalah bagian yang harus dijaga bersama-sama. Baik, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, berjajar pulau-pulau sampai menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, itulah NTT, itulah tanah Papua, itulah Papua Barat, itulah Manokwari, dan rumah kita bersama. Dan kita harus tinggal sama-sama,
kita hidup rukun dan damai antara semua suku, semua agama, semua ras, adat, budaya. Ini adalah bagian yang harus kita jaga dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga puji Tuhan sampai hari ini ya kita ada di khususnya tanah Papua Barat ya. Tentu ini akan menjadi tanggung jawab semua. Puji Tuhan semua bisa berada di tanah Papua, khususnya Papua Barat harus hidup rukun dan damai di atas tanah Papua. Sementara itu Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya mengatakan semua harus bersyukur kepada Tuhan sehingga proses dan perjalanan hidup boleh ada hingga hari ini dan boleh menggelar ibadah syukur. Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat dan hari ini keluarga besar Flobamora Bapak Clinton ingin membuktikan syukurnya bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan bersama-sama berhasil hari ini. Amin. Ini adalah pertanggungjawaban moral kepada Tuhan. Kita sama-sama berjuang. Dan siapapun yang terlibat dalam perjuangan kemarin memilih Bapak Dr. Yusuf Manusia mau bikin acara boleh, ya bikin saja. Betul kan? Iya. Kenapa? Karena gubernur dan bupati jabatan publik Bapak Ibu yang pilih dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Karena itu mau bersyukur saja. Betul ya? Karena itu kita bersyukur. Hermus Indo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada kerukunan keluarga besar Flobamora karena semua sudah mengabdi baik. Ada yang menjadi petani, guru, nelayan, dan dokter yang sudah melayani di Manokwari, Papua Barat. Mengharap keluarga besar Flobamora dalam semua profesi sebagai petani, guru, kemudian nelayan, tenaga medis, kesehatan, Tuhan berkati semuanya sampai di awal tahun ini. Amin. Mari kita beri aplaus sama-sama. Hal yang kedua. Sementara itu, Ketua Umum PRBF Provinsi Papua Barat, Clinton Talo, mengajak semua masyarakat Flobamora di mana saja berada untuk bergandengan tangan untuk hidup rukun bersama membangun Papua Barat yang lebih baik. Tentu belum kemarin masyarakat Flobamora yang saya hormati banyak yang memilih DPR maupun bupati maupun gubernur. Tetapi politik sudah selesai. Mau bicara apa lagi? Sudah saya jadi manis saling kita semua. Mari kita satu hati bergandengan tangan untuk kita masukkan Flobamora ke depan. Tentu saya sebagai pimpinan tentu banyak kekurangan kesalahan saya. Ya tutur kata. Ges Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, dalam acara lepas sambut dan syukuran tahun 2025, pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi kepada keluarga besar Perkumpulan Rumah Besar Flobamora PRBF Provinsi Papua Barat karena telah mendukung pemerintahan dalam pembangunan dalam berbagai sektor pembangunan. Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat yang mewakili gubernur dalam sambutannya mengatakan, Perkumpulan Rumah Besar Flobamora PRBF aktif dalam membantu pemerintah dalam melakukan perubahan-perubahan, sudah melakukan kemajuan yang positif bagi pembangunan di Provinsi Papua Barat. Meskipun Papua Barat memiliki budaya yang berbeda-beda, namun memiliki nilai-nilai keberagaman yang etnis, kemajemukan, dan juga toleransi. Oleh karena itu, pemerintah berpesan agar sinergitas yang sudah terjalin selama ini antara pemerintah dan Perkumpulan Rumah Besar Flobamora tetap kokoh terus dan bekerja keras bersama dalam pembangunan. Flobamora merupakan bagian yang aktif melakukan perubahan-perubahan untuk membantu pemerintah dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak produktif membuat jadi lompatan-lompatan kemajuan yang positif bagi pembangunan di Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun Papua Barat memiliki budaya yang berbeda-beda, namun kita memiliki nilai-nilai kebersamaan, etis, kemajemukan, dan juga toleransi, demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia. Akhirnya Bapak Ibu, kami berpesan agar sinergitas yang telah terjalin selama ini antara pemerintah,
dan Perkumpulan Pembebasan Papua Papua Barat mohon tetap berkokoh terus bekerja keras bersama dan saling membantu berdiri tegak untuk memperjuangkan nilai-nilai kekeluargaan, demokrasi, toleransi serta kemajuan, memperkuat kolaborasi dan kesetaraan. Sementara itu, Ketua Umum PRBF Provinsi Papua Barat Clinton Talo kepada wartawan mengatakan, acara lepas sambut yang dilaksanakan sekaligus acara syukuran penetapan Dr. Andres Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, keluarga besar Frobomora di seluruh Kabupaten Manokwari siap mendukung pemerintahan. Ini acara lepas sambut kami dan sekaligus penetapan Bapak Gubernur Mandacan Lakotani saya masih sebagai gubernur terpilih. Dan hari tadi saya serahkan komite itu untuk kami Frobomora di seluruh 7 kabupaten kami siap mendukung program-program 5 tahun ke depan setelah pemerintahan. Apapun terjadi, kami sudah siap dan mendukung program-program pemerintah melalui. Gies Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup berencana, itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Dewan Perwakilan Wilayah Hidayatullah Papua Barat menggelar rapat kerja atau raker kelima. Raker berlangsung di salah satu hotel di Manokwari pada Sabtu 18 Januari 2025 kemarin. Raker ini dibuka secara resmi penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temomere, diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Dr. Alwan Rimosan. Kegiatan raker ini dihadiri oleh pimpinan unsur Forkopimda, Wakil Sekretaris DPP Hidayatullah, organisasi masyarakat, para tokoh masyarakat, Ketua Organisasi Islam di Kabupaten Manokwari. Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temomere diwakili Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Dr. Alwan Rimosan dalam sambutannya menyampaikan kehadiran Hidayatullah di Papua Barat memberikan kontribusi konsistensi bagi umat Islam, bangsa dan negara, khususnya di Provinsi Papua Barat. Hidayatullah hadir membina umat, membawa nilai agama, membangun hubungan ukhuwah Islamiyah, serta menjaga toleransi umat beragama yang kokoh. Selain itu, umur yang masih sangat muda, Hidayatullah turut berpartisipasi dalam program keagamaan melalui masjid dan pengajian, dalam memajukan dunia pendidikan dan ikut turut mencerdaskan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat. Ketua DPW Hidayatullah Papua Barat Hasdar Ambal mengatakan, raker kali ini menguatkan program-program kerja 2024 yang belum terlaksana dan berharap program kerja di tahun 2025 tuntas yang akan dilaksanakan pengurus 2025-2029. Program prioritas adalah pendidikan, sosial, dan dakwah. Banyak anak-anak di daerah terpencil buta huruf. Dengan kehadiran Hidayatullah mencerdaskan anak bangsa. Hal ini sebagai wujud meningkatkan sumber daya manusia berkualitas di segala bidang dan aspek.
raker kelima kali ini kita memang menguatkan kembali dalam kerja tahun 2024 yang belum terlaksana, sehingga tahun depan itu kita berharap bisa tuntas untuk sebagai legasi bagi kita ini untuk kepengurusan Hidayatullah tahun 2025-2029. Bapak, untuk program prioritasnya apa Bapak? Kita ingin memperkuat semua unit-unit kegiatan yang sudah berjalan kita perkuatkan, seperti pendidikan, ekonomi, dakwah, sebagaimana yang sempat diistilahatkan bahwa rumah Quran yang Ketua Panitia Ahmaf Taufik berharap program-program kerja yang dicanangkan berjalan dengan optimal. Kita mengusung yang kita tampilkan programnya adalah pendidikan, dakwah dan sosial. Itu kita tekan karena di mana-mana kita Hidayatullah itu mengusung tiga itu: pendidikan, dakwah dan sosial. Di bidang pendidikan, Hidayatullah khususnya di Papua Barat kita sudah melaksanakan tingkatan dari PAUD sampai SMA. Kemudian dari sosial kita punya panti Kalisan di seluruh kabupaten kota di Tanah. Kemudian dakwah kita punya majalah Hidayatullah yang terbit sekali sebulan. Kita sempatkan kemana-mana, kemudian kita melayani permintaan majelis-majelis taklim. Indo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Dengan adanya Raker 3 Sinode GKI Setanah Papua di Kabupaten Manokwari Selatan, memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan beberapa masyarakat yang ditemui. Mereka berterima kasih dan mendukung kegiatan Raker yang ketiga. Dengan adanya Raker memiliki dampak ekonomi yang baik. Diding, salah satu sopir taksi, mengatakan dengan hadirnya ratusan peserta Raker di Manokwari Selatan, perputaran uang di Manokwari Selatan dapat meningkat. Mudah-mudahan ada dampaknya untuk masyarakat, ada keuntungan, karena mungkin mereka datang dari provinsi lain atau kabupaten lain, supaya bisa masyarakat punya jualan bisa laku atau bagaimana. Ya, usaha mereka sudah bisa lancar begitu, supaya juga mendapat keuntungan yang lebih, ya putaran uang di Masel ini supaya lancar begitu. Ya, sebagai masyarakat kita menyambut baik kedatangan rombongan Sinode. Ya, kita akan selalu mendukung semua masyarakat, karena itu adalah kegiatan ibadah rohani. Ya, supaya kita juga merasa terlihat di sini, orang-orang dari luar bilang keadaan Masel begini. Ya, supaya Masel lebih baik ke depannya. Ya, toleransi beragama lebih erat lagi, ya, saling mendukung satu sama lain. Marta Tawansiba, salah satu penjual sayur, berterima kasih karena dari kegiatan Raker hasil kebun yang dijual dapat laku terjual. Raker hari ini di Mansel ini bagaimana kegiatannya? Bagus. Bagus ya? Bagus karena apa nih? Karena dari jauh-jauh juga kemari datang sini di Mansel. Mama punya harapan apa nih? Mungkin bisa ada berkat-berkat, bisa belanja mama barang-barang. Barang-barang, jualan. Gitu. Jadi mama senang ya bisa. Jadi mau harapan apa? Mama harap Tuhan Yesus toh berkat. Berkat ya. Dari Tuhan. Kasih berkat sama kita orang. Orang ini juga Tuhan sembahyang baru Tuhan berkati. Baik, terima kasih.
Dengan adanya raker yang berlangsung dapat menjadi berkat bagi masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan dan juga tanah Papua. Dari Manokwari Selatan, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu mendukung suksesnya pelaksanaan rapat kerja ketiga Sinode GKI di tanah Papua, Sanggar Tari Iriantos juga akan turut ikut memeriahkan kegiatan gerejawi yang akan berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 24 Januari dengan menampilkan teatrikal gerejawi. Tari teatrikal yang akan dibawakan oleh Sanggar Tari Iriantos, sebanyak 30 penari akan menari memainkan tari teatrikal yang berlangsung di lapangan apel kantor Bupati Manokwari Selatan. Ketua Sanggar Tari Iriantos William Yomaki saat diwawancarai mengatakan proses latihan telah dilaksanakan selama 1 minggu. Dari tari yang dimainkan diharapkan dapat menjadi berkat bagi masyarakat di tanah Papua. Dari Sanggar Iriantos Manokwari, persiapan kami yang diminta oleh panitia untuk berpartisipasi dalam rangka mensukseskan Raker 3 Sinode GKI Tanah Papua adalah 2 materi yang kami siap. Yang pertama itu tari penyambutan untuk menyambut tamu-tamu dan undangan, dan yang kedua itu teatrikal gerejawi yang nanti kami akan tampilkan juga pada saat pembukaan di tanggal 21, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan materi teatrikal ini, itu materi mengisahkan tentang masuknya Injil di dataran Ransiki. Nah, itu ada terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama itu mengisahkan tentang seorang Jerman yang bernama Johannes Mevik. Dia hadir di Ransiki setelah masuknya Injil di Pulau Monsinam 1855, kemudian dia datang dan masuk di Ransiki itu pada tahun 1871. Waktu 1 minggu itu untuk kita latihan. Jadi sampai di sini kita harus bikin pemantapan di sini dengan penyesuaian. Ya. 2 materi ini kita garap itu latihan dalam 1 minggu kita latihan. Nah, saya tidak bawa dalam bentuk dialog karena kalau dialog itu kan berarti kita butuh waktu paling 1 bulan baru bisa selesai. Jadi 1 minggu itu kita tanpa dialog, kita langsung mereka ragakan lewat gerak saja seperti itu. Tarian yang akan dilaksanakan saat menjemput tamu raker yang datang dan juga pada acara pembukaan. Dari Manokwari Selatan, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain. Saudara, masyarakat Kampung Kuau berharap pemerintah daerah bisa membangun koperasi badan usaha milik desa sehingga hasil pertanian masyarakat bisa ditampung dan dibawa untuk selanjutnya dijual ke kota. Kampung Kuau di distrik Mokwam memiliki daerah pertanian yang begitu luas. Di kampung ini masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian seperti bertani daun bawang, sayur sawi, nenas, dan kopi Arabica yang dibudidayakan oleh masyarakat sekitar. Ketua Badan Usaha Kampung Kuau Hans Mandachan mengatakan, Kampung Kuau memiliki potensi pariwisata dan pertanian yang selama ini menjadi pendapatan mereka dari kedua sektor. Meski begitu, masyarakat di Kampung Kuau masih terkendala belum adanya koperasi badan usaha di kampung untuk membawa hasil mereka ke pasar maupun supermarket di kota Manokwari. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah daerah segera membuat badan usaha koperasi yang didirikan di Kampung Kuau. Penghasilan saya lihat untuk yang kami sudah jalankan, penghasilan yang pertama dari pariwisata, yang kedua dari pertanian. Karena pertanian dengan pariwisata connect, karena ada turis yang datang, mereka beli langsung dari masyarakat setempat, dan juga kelebihan mereka bawa dijual di kota. Tapi ada kendala sedikit. Mungkin kami butuh untuk pemerintah setempat bisa membantu kami untuk membuat cara tabung hasil pertanian dari masyarakat. Itu yang dinamakan koperasi, supaya tabungan itu kita ditabung di situ. Mereka yang menjadi badan usaha yang duduk di situ yang mewakili hasil itu untuk jual lagi di bagian supermarket di kota Manokwari, seperti begitu, supaya mempersemangatkan masyarakat lokal untuk pendapatannya, penghasilannya,
Karena mereka continue untuk mereka bisa lanjutkan semua program pertanian di sini untuk meningkat seperti itu. Kalau daerah pertanian di sini apa ini, Pak? Pertanian di sini yang kita lihat. Kampung Kuau merupakan salah satu kampung yang termasuk dalam wilayah administrasi distrik Mokuam, Kabupaten Manokwari. Luas wilayah Kampung Kuau mencapai 46,75 km persegi serta ketinggian Kampung Kuau 1.250 mdpl. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup berencana, itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari menghimbau kepada seluruh masyarakat yang terlibat kecelakaan dan saat ini masih memiliki sepeda motor di Polresta Manokwari agar segera diambil. Demikian hal itu disampaikan Kapolresta Manokwari melalui Kasat Lantas Ibtu Nur Fatajong mengatakan terkait barang bukti sepeda motor yang masih berada di Satlantas Polresta Manokwari, saat ini pihaknya masih sementara terus didata. Mulai dari barang bukti sepeda motor yang terlibat kecelakaan maupun kendaraan yang lama masih tersimpan dan menumpuk. Dirinya menghimbau masyarakat yang terlibat kecelakaan, jika telah selesai melakukan mediasi kedua belah pihak, sepeda motornya agar segera diambil, sehingga tidak terjadi penumpukan sepeda motor di penampungan milik Satlantas Polresta Manokwari. Ia menegaskan, pengambilan motor terkait laka lantas yang sudah diselesaikan antara dua belah pihak tidak dipungut biaya. Mengapa data barang bukti motor yang terlibat kecelakaan itu masih kita data, sementara karena masih banyak yang lama-lama ini yang masih tinggal di belakang sini, jadi tumpuk juga. Ini sebenarnya kami mau juga menghimbau kepada yang masyarakat yang terlibat kecelakaan, kalau memang sudah selesai di mediasi, sudah terselesaikan, kedua belah pihak sudah sepakat untuk masalah itu selesai, kami minta juga untuk BBB-nya langsung diambil. Biar langsung dibawa ke bengkel, mau diperbaiki atau mungkin bagaimana, biar tidak terjadi penumpukan di tempat barang buktinya kami. Pun juga sama seperti yang baby tilang. Baby tilang ini juga banyak, tapi yang belum datang menyelesaikan PNBP briefanya, mungkin masih tertumpuk sehingga kita punya parkiran ini banyak. Jadi teman-teman jangan salah kaprah terkait BBB yang banyak di sini. Itu tidak bisa kami lelang, bukan ranahnya kami. Dan itu nanti kita limpahkan ke kejaksaan dan pengadilan, dan dari pengadilan nanti yang mengarahkan lagi. Kalau di sini cuma dititip saja, makanya banyak di sini. Persyaratannya apa tuh, Komandan, untuk pengambilan motor sendiri? Kalau pengambilan yang terkait laka itu masalahnya sudah selesai, bisa menunjukkan STNK-nya, sudah tinggal bawa. Itu sekarang sudah tidak ada lagi bayar-bayaran. Dan dari dulu memang tidak dibayar. Kalaupun ada langsung lapor ke saya biar nanti saya tegur ya. Sama terkait tentang laka juga Komandan, terkait yang ini juga Komandan yang tilang gitu sama juga. Itu aja yang harus dibawa. Dan juga
Selain itu, selama beberapa hari berjalan, Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari juga terus melakukan penindakan bagi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm di Manokwari dan daerah Wapramasi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Universitas Papua Unipa menggelar rapat kerja periode 1 2024 tahun anggaran 2025. Rapat kerja ini bertujuan melakukan evaluasi tahapan dan kegiatan serta penganggaran yang telah berjalan. Raker berlangsung di Aula Unipa pada Jumat 17 Januari 2025. Dengan mengambil tema inovasi dan kolaborasi, membangun Unipa menuju ekosistem Tridharma perguruan tinggi yang kuat, ada sinergitas, integritas, harmoni, mandiri, dan unggul Kasimu. Dengan mengusung subtema, melalui Raker 1, Unipa dapat mendorong tata kelola organisasi dan keuangan sebagai wujud evaluasi pencapaian kinerja tahun 2024 dan strategi peningkatan kinerja serta akuntabilitas anggaran 2025. Ketua Panitia Edison Babari dalam laporannya menyampaikan dasar rapat kerja periode 1 tahun 2025 ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor SK Rektor nomor 001/UN Papua/2025 tentang panitia pelaksana dengan moto Unipa, ilmu untuk kemanusiaan. Mencerminkan semangat dan komitmen yang kuat dari manajemen Universitas Papua untuk terus mengembangkan strategi dan program yang relevan. Fokus utama dari upaya ini adalah mewujudkan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dasar kegiatan rapat kerja 1, rapat kerja periode 1 Universitas Papua tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 001/UN42/KP/2025 tentang panitia pelaksana. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, moto Universitas Papua, ilmu untuk kemanusiaan, mencerminkan semangat dan komitmen yang kuat dari manajemen Universitas Papua untuk terus mengembangkan strategi dan program yang relevan. Fokus utama dari upaya ini adalah mewujudkan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia. Dalam konteks Rapat kerja merupakan suatu wadah yang sangat penting di bawah kepemimpinan Rektor Universitas Papua periode 2024-2028. Rapat kerja diharapkan dapat menjadi forum yang memungkinkan para pemimpin dari unit kerja. Sementara itu, Rektor Universitas Papua, Dr. Hugo Warami, dalam sambutannya dan sekaligus membuka Raker periode 1 mengatakan, rapat kerja ini membahas tentang kerja perencanaan tahun 2025. Sudah dibicarakan oleh pimpinan sebelumnya, sehingga rapat kerja kali ini hanya mensinkronkan karena perencanaan kerja tahun 2026 itu yang akan dibahas pada Raker periode 2 tahun 2025 di bulan November nanti. Yang memberi informasi tentang bagaimana pengelolaan tata kelola keuangan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini tidak banyak hal yang kita bicarakan. Mengapa? Karena perencanaan 2025 sudah dibicarakan oleh baik pimpinan sebelumnya maupun pengelola yang berkewajiban untuk mengurus itu di tahun 2024, sehingga hari ini kita hanya mensinkronkan. Kita tidak pikir hal baru, kita tidak pikir program baru, karena nanti perencanaan 2026 itu akan kita bahas di Raker periode 2 tahun 2025 di bulan November nanti. Jadi dalam Raker periode 1 itu juga Rektor Unipa memberikan SK kepada 7 guru besar yang ada di lingkungan Unipa Manokwari. 7 guru besar itu yakni Profesor Dr. Insinyur Joni Marwa Eshut MSI, guru besar dalam ranting ilmu manajemen hutan,
Profesor Budi Santoso, Guru Besar Ilmu Rekayasa Teknologi Hasil Pertanian. Profesor Dr. Insinyur Julius Dwi Nugroho, Guru Besar Ilmu Silvikultur. Profesor Dr. Insinyur Freddy Patiselano, Guru Besar Ilmu Hewan. Profesor Dr. Insinyur Rudi A. Maturbong, Guru Besar Ilmu Konservasi Biodiversitas Tropika. Profesor Adelhard Beni Rehara, Guru Besar Ilmu Rekayasa Elektro, dan Profesor Dr. Insinyur Antonio Suparno, Guru Besar Ilmu Budidaya Tanaman Nutrisi Tanaman. Keis Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara anggota DPR RI Dapil Papua Barat Obed Ayok Rumbruren berharap kepada masyarakat agar menunggu jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah disahkan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 27 November 2024 lalu oleh KPU Papua Barat, dalam rapat pleno terbuka tanggal 9 Januari 2025, dilanjutkan pada tanggal 15 Januari 2025, rapat paripurna pertama DPR Papua Barat pada tahun 2025 dengan 3 agenda sekaligus, yaitu agenda pertama pembukaan masa persidangan 1, 2, dan 3, tahun sidang 2025, agenda kedua pengumuman usulan Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat, dan agenda ketiga pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2024. Anggota Komisi 9 DPR RI, Obed Ayok Rumbruren, saat ditemui mengatakan, setelah semua proses pilkada hingga hasilnya sudah berjalan dengan baik dan lancar, saat ini di daerah tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat, kapan proses pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan. Untuk itu, dirinya berharap kepada masyarakat di Papua Barat tetap tenang dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk menentukan waktu pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 lalu. Artinya begini ya kita bagaimanapun ya kita ada di dalam satu bagian yang tidak terpisahkan ya daripada penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan di Indonesia ya. Jadi ya segala komando kita di daerah itu tentu tidak bisa keluar daripada ya, keputusan pusat meskipun kita tidak ada masalah ya, tetapi sebagai bagian yang baik memberikan teladan, memberikan contoh yang terbaik untuk Indonesia bahwa ya, kita tetap menyesuaikan dengan keputusan MK ya. Jadi di sini dikatakan bahwa MK sampai dengan bulan Maret itu seragam. Nah, kita tidak bisa lalu serta-merta karena kita sudah tidak ada masalah, jadi kita harus mendahului. Jadi kita tetap ya, ikuti segala mekanisme yang telah diatur oleh pusat. Kita tunjukkan etika itu. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Judson Ferdinand Waprak, saat ditemui mengatakan semua proses pilkada serentak sudah berjalan aman dan lancar. Saat ini dirinya berharap agar proses pelantikan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai Majelis Rakyat Papua, setelah kami mengikuti proses politik yang ada di Papua Barat, lalu kemudian berakhir dengan baik sampai pada saat ini, lalu kemudian KPU selaku penyelenggara telah menyerahkan hasil keputusan paslon gubernur Papua Barat dan wakil gubernur ya, sebagai Majelis Rakyat Papua Barat atas nama masyarakat di Papua Barat, kami berharap agar proses selanjutnya terkait dengan pelantikan itu bisa dilakukan segera, itu sehingga bisa dapat pejabat gubernur definitif bisa dapat melakukan pekerjaan dan visi dan misinya secara baik untuk membangun Papua Barat kita secara bersama-sama dengan masyarakat. Itu harapan kami dari Majelis Rakyat Papua. Obed Ayok dan Judson Waprak berharap kepada masyarakat di 7 Kabupaten se-Papua Barat dapat menunggu dengan menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua Barat sambil menunggu hasil proses pelantikan yang akan dilaksanakan di awal tahun 2025 mendatang. Jimmy Tabisu,
TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Sabtu 18 Januari 2025 kemarin, Himpunan Mahasiswa Jurusan Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Papua menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Kuau, Distrik Warmare. Dalam kegiatan pengabdian, para mahasiswa melatih warga setempat membuat pupuk organik. Dekan dan dosen Fakultas Pertanian Unipa bersama mahasiswa menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat bagi kelompok tani yang berlangsung di Balai Kampung Kuau Distrik Warmare pada Sabtu 18 Januari 2025. Dalam program ini, petani dilatih cara pembuatan pupuk organik padat, pupuk organik cair, dan pembuatan pestisida nabati bagi masyarakat. Hasil dari pembuatan pupuk organik langsung dipraktekkan dengan penyemprotan ke sayuran. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua, Wasgito Purnomo mengatakan, kegiatan kemahasiswaan kuliah kerja lapangan yang dilakukan di Mokwam, tepatnya di Kampung Kuau, merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selama 1 minggu mahasiswa berada di sini untuk mengamati kondisi sosial ekonomi terkait usaha pertanian masyarakat di Kampung Kuau, Distrik Mokwam. Kami melakukan kegiatan ini yang pertama bahwa KKL 1 dan 2 itu bertujuan untuk membawa ataupun mengantarkan mahasiswa ke kampung ini. Mereka praktik selama kurang lebih 1 minggu, mereka tinggal di sini. Kemudian mereka mengamati kondisi sosial maupun kondisi ekonomi masyarakat di kampung di sini, terutama terkait dengan sosial dan ekonomi yang terkait dengan usaha pertanian. Nah, kemudian untuk kegiatan pelatihan ini kami lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di kampung ini ya untuk mengembangkan pertanian organik. Kepala Suku Kampung Kuau, Samuel Mendacan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para dosen dan mahasiswa Universitas Papua yang sudah memilih Kampung Kuau dalam pembuatan pupuk organik dari bahan-bahan lokal yang ada di sekitar kampung, sehingga masyarakat tidak perlu membeli pupuk dari kota, tetapi dengan menggunakan pupuk organik, konsumsi makanan dari alam bisa lebih aman dan sehat. Kita terima kasih untuk dosen dari Unipa, karena mereka datang sini untuk datangkan mahasiswa, untuk mereka bisa berdata di kampung kami, di Kampung Kuau. Jadi kita terima kasih karena untuk kami punya tanaman sini luar biasa kan kita lihatnya. Untuk pupuk dengan pupuk yang mereka sudah buat dari organik, dari kita punya bahan lokal yang ada di sini. Kami terima kasih karena kita tidak bisa keluarkan biaya. Jadi kita untuk kita pakai, kita punya alam sendiri sini untuk dipupukan kita punya tanaman. Selain itu, Fakultas Pertanian Unipa memberikan pelatihan penyusunan pembukuan usaha masyarakat terkait penerimaan dan pengeluaran, terutama dalam meningkatkan pemahaman dalam mengatur uang dari hasil penjualan pertanian ke pasar dan kota. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Departemen Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia GBI menggelar public speaking untuk pemuda dengan tema Satu Kang Bicara Tapi Asal. Kegiatan yang dilakukan Departemen Pemuda dan Remaja GBI bertujuan agar dapat memberikan motivasi bagi generasi muda di Papua Barat. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Umum dan Otsus, Edward Towan Siba, memberikan apresiasi yang tinggi karena kegiatan ini bisa dilakukan dan diikuti oleh semua peserta. Patut bersyukur kepada Tuhan karena semua boleh dapat mengikuti kegiatan public speaking yang diselenggarakan pada hari ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang baik dan memiliki motivasi kepada orang Papua yang ingin menjadi pemimpin haruslah siap. Tema dari kegiatan ini juga luar biasa dan menjadi motivasi bagi semua anak-anak muda. Menggaungkan tema saya bukan bicara tapi asal bunyi. Ini memang tadi ada dikirim surat itu undangan itu ke sana, saya bilang ini motivasi itu orang Papua. Kita harus tahu ini motivasi itu orang Papua. Kita mau ingin jadi pemimpin itu harus kita siap. Jadi saya yakin bahwa ada ibu semua ini pasti pemuda-pemuda ini kita jadi pemimpin semua. Kita kan tidak pasti, tapi kita harus siapkan. Kita siap dulu.
Sementara itu, salah satu pemateri pada public speaking, Helen Franda Dewi, yang juga adalah Kepala Biro Administrasi Kepemimpinan Setda Papua Barat kepada TVRI, memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Helen hadir langsung dan merupakan sukacita tersendiri, serta program ini bersinergi dengan pemerintah, merupakan kegiatan yang sangat baik bagi generasi emas. Administrasi pimpinan terkait dengan penyelenggaraan public speaking ini yang dilaksanakan oleh pemuda Gereja Benteng Indonesia, saya sangat memberikan apresiasi. Ini kenapa saya hadir langsung, karena sukacita tersendiri dan ini program yang artinya sinergi dengan kita pemerintah. Yang paling penting, ini tidak langka dilaksanakan oleh kita baik pemuda di lingkungan kemasyarakatan maupun kita pemerintah. Namun ini manfaatnya sangat besar untuk generasi emas. Jadi saya apresiasi dan saya datang sendiri untuk memberikan motivasi, memberikan penguatan kepada generasi emas ini untuk bagaimana menyiapkan diri menghadapi penting publik, bagaimana menyiapkan diri untuk bisa menjadi generasi penerus yang luar biasa dan hebat yang dibekali dengan para narasumber yang memang sudah dikontak oleh panitia. Ketua DPA GBI Papua Barat Yulanda Wabdaron kepada TVRI Papua Barat mengatakan, kegiatan ini dilakukan hanya sehari dan diikuti oleh semua anak-anak muda pemuda GBI yang ada di Provinsi Papua Barat. Selain itu bukan saja diikuti dari pemuda GBI, tetapi dari beberapa denominasi gereja dan beberapa teman-teman pemuda Muslim yang ikut pada kegiatan ini. Ini kita laksanakan cuma untuk 1 hari, yaitu tanggal 18. Lalu peserta yang ikut dari pemuda GBI yang ada di Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari, tapi juga dari teman-teman denominasi gereja itu hadir, tapi ada juga teman-teman dari Muslim. Jadi puji Tuhan dengan adanya kegiatan public speaking ini menyatukan semua generasi muda, semua anak-anak muda di gereja untuk bisa belajar bersama-sama. Ges Muguri TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 21 Januari 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yenis Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Selamat petang, saudara. Klik Indonesia.